Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Florence Kando mengajak saudara tetaplah berdoa. Dan puji Tuhan, masalah apapun yang terjadi, saudara hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, juga kita mau belajar firman Tuhan tentang sejauh mana kita berdosa, jatuh dalam dosa, atau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau juga bahkan hidup dalam dosa ya. Sesuai lagu tadi, jangan sampai kita menyia-nyiakan penebusan Tuhan, karena bukan dengan darah, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kita lihat dalam Roma pasal 6, mulai ayat yang pertama, kita akan memperhatikan Roma pasal 6, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan saudara, sambungan dari pasal 5 tentang kasih karunia yang berlimpah, tentang kita dibenarkan karena iman pada Yesus Kristus, karena kebenaran ada dalam hidup kita. Maka Paulus mau menerangkan juga bahwa bisa jadi ada orang-orang yang bertanya dan ingin memanfaatkan kasih karunia itu untuk melakukan dosa. Perhatikan, dikatakan, kalau begitu bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sementara yang kita pelajari, apalagi kemarin saya khotbah tentang bertekun dalam doa. Ada bertekun dalam doa dan berjaga-jaga. Dan kasih itu jangan pura-pura. Ya. Nah, dikatakan oleh Paulus tidak bisa, sekali-kali tidak, jangan bertekun dalam dosa. Karena ketika engkau menerima kasih karunia Tuhan dan engkau lahir baru, ketika engkau seperti dikuburkan dosa lamamu dan kemudian engkau bangkit jadi ciptaan yang baru, seperti Yesus telah mati dan kemudian bangkit karena penebusan Dia yang luar biasa, maka kita hidup untuk memuaskan hati Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau masih banyak pikiran-pikiran jahatmu, masih banyak keinginan-keinginan jahatmu, dan taktik-taktik bulus kita, itu tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Ya saudara, orang bisa bersaksi di altar, di belakang mimbar. Nanti saya juga bisa tunjukkan suatu waktu bahwa ada orang bersaksi mau bertobat, ada orang yang mau meninggalkan dosa, ternyata bohong hanya untuk menipu. Itu bisa terjadi saudara. Kenapa? Karena dia mau merasa bahwa kasih karunia itu kesempatan untuk bikin dosa. Itu namanya seperti orang tua memanjakan anaknya. Akhirnya anaknya berantakan hidupnya. Kenapa? Dimanjakan. Kasih itu bukan selalu itu baik, berbuat baik, tetapi ketegasan ada di situ. Ya. Nah, kalau orang tua membuat anaknya dimanja-manjain, terus kasih karunia, kasih yang permisif, secara psikologis pola asuh permisif, dimanja-manjain, anaknya rusak. Kenapa? Tidak ada koridor hukum norma yang bisa dia jadikan patokan hidupnya. Nah, ini sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, kita terima Yesus, kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya bertobat. Apa artinya bertobat? Engkau tinggalkan dosamu dan kau ikut Yesus dan ikut menjadi seperti perilaku Yesus. Nah, kalau ada jatuh dalam dosa, kebangkit lagi, berusaha lagi. Beda dengan orang nikmati dosa dan hidup senang di dalam dosa, dengan kekayaan, dengan cara-cara yang tidak baik. Hati-hati, karena dikatakan bahwa kita telah dibaptis dalam kematiannya. Makanya ketika gereja kami mempunyai doktrin pengajaran tentang baptisan, yaitu masuk dalam air, ditenggelamkan dalam air sampai semua badannya seperti dikuburkan, kemudian bangkit kembali seperti Yesus yang bangkit. Itulah kita keluar dari air dan disebut baptis. Keluar dari air dan kita jadi ciptaan yang baru. Nah,
harus kita pelajari bahwa kalau jadi ciptaan yang baru, lembaran yang baru hidup kita seperti kertas putih lagi yang akan diisi dengan perilaku-perilaku rohani kita. Ada salah, ya jelaslah manusia tidak sempurna. Kalau orang melihat hamba Tuhan seperti saya gembala harus sempurna, tidak. Saya tipe kolerik, saudara. Jangan samakan dengan orang tipe yang pengecut, kemudian atau diam-diam, yang penting mengampuni, mengalah. Bukan, tipe kolerik seperti Paulus, tegur, pak, gitu ya. Ya, semalam saya lagi menegur orang. Di video silakan. Nah, kalau ada pendeta yang percaya, silakan dia tanya Tuhan, yang mana yang benar, di pendeta ini atau yang orang ini yang videoin. Terserah, karena saya harus tegur orang itu. Kalau enggak berkali-kali menipu banyak orang, bisa jadi seperti itu. Jadi lebih baik di-cut demi kasih dan supaya bertobat. Tuhan tahu hati nurani hamba Tuhan. Nah ini, jangan pikir kita tahu karena Tuhan punya kasih karunia yang besar, mari kita gunakan itu untuk melakukan dosa demi dosa. Nanti kita akan pelajari juga di pasal 6 dan seterusnya. Wah, luar biasa. Paulus menerangkan bahkan sampai jangan tangan kita, mata kita pakai untuk dosa dan dosa karena kasih karunia kok. Lah, ingat loh, Yesus punya koridor ketegasan. Jangan sampai engkau salah gunakan kasih karunia. Oleh sebab itu mari saudara, kalau engkau sudah tahu aku mau mati terhadap dosaku, aku mau hidup, aku meminta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, saudara. Ya. Minta maaf kalau di antara saudara ada masalah dengan orang lain, dan jangan geraskan hatimu. Minta maaf kalau memang kau salah.